Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku akan mereview artikel jurnal. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang identitas jurnal ini dengan judul artikel Pandemic Impact of COVID-19 on the Health of Syariah Bank, dengan nama jurnal yaitu International Journal of Economic Business and Accounting Research. Tahun publikasinya yaitu tahun 2020 dan bervolume 4 dengan nomor isu 4 dengan halaman 1060 sampai 1067 dengan nomor ISSN 2614 1280. Oke, yang pertama kita akan membahas mulai dari latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit yang mudah menular yang dapat mengakibatkan kematian. Penyebaran virus COVID-19 sangat cepat, sehingga manusia untuk berpergian saja dibatasi. Hal ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat, penurunan pendapatan, dan dampak terburuknya yaitu resesi ekonomi. Sebagai dampak dari pandemi COVID yang sedang berlangsung, Bank Syariah perlu meninjau kembali kondisi bisnisnya untuk menghadapi masalah krisis yang berdampak pada perbankan. Salah satunya yaitu adalah bank harus mampu meningkatkan kinerja perbankannya secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian yaitu berdasarkan peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 13/PBI/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah, yaitu dengan menggunakan risk based bank rating. Ruang lingkup penilaian meliputi faktor profil risiko, good corporate governance, earning and capital atau disingkat dengan RGEC. Mulai tahun 2012, yaitu seluruh bank umum di Indonesia wajib menggunakan pedoman peringkat kesehatan bank terbaru yaitu metode RGEC. Dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil semua indikator RGEC berpredikat tinggi. Dan banyak penelitian membuktikan RGEC itu berpredikat tinggi, sehat, dan layak untuk dijadikan sebagai penilaian. Namun penelitian tersebut belum pernah dilakukan pada situasi pandemi global seperti saat ini, sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan penelitian terbaru tentang RGEC. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari artikel ini. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan Bank Syariah sebelum dan sesudah pandemi COVID dengan menggunakan metode pengukuran RGEC, yaitu profil risiko, faktor good corporate profitabilitas, dan faktor permodalan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian komparatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator RGEC, yaitu profil risiko, good corporate governance, earning, dan capital. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dari perhitungan RGEC yang disajikan dalam bentuk tabulasi. Teknik sampel populasi dipilih karena hanya ada tingkat Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2019, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRIS, Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Periode pengamatan dipilih untuk laporan triwulanan. Untuk laporan triwulanan digunakan karena periode ini dipilih terdekat sebelum pandemi COVID, yaitu bulan September, Desember, sampai bulan Maret 2020 selama pandemi COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia sendiri yaitu terjadi pada sekitar bulan Maret 2020.
Kemudian kita akan melanjutkan dengan hasil dan diskusi dari penelitian ini. Sebelum membahas hasilnya, kita akan membahas mengenai variabel penelitian ini, yaitu yang pertama profil risiko. Profil risiko meliputi penelitian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Kemudian untuk profitabilitas, penilaiannya yaitu kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Untuk modal merupakan faktor yang diukur dengan menggunakan rumus rasio kecukupan modal. Yang terpenting yaitu GCG atau Good Corporate Governance, yaitu tata kelola perusahaan yang baik, merupakan salah satu pilar penting dalam perbankan, meliputi komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen bank hingga pegawai terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Prinsip yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keempat variabel itu menunjukkan hasil bahwa pandemi tidak berpengaruh terhadap profil risiko, profitabilitas modal maupun good corporate governance. Untuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan BRIS, BPDS, dan BTPNS sebelum pandemi COVID dan selama pandemi COVID konsisten tidak mengalami penurunan, tetapi juga tidak mengalami peningkatan. Untuk BRIS memiliki predikat sangat baik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, disusul oleh BPDS di peringkat kedua dan BTPNS di peringkat ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dari penelitian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis kesehatan bank syariah menggunakan RGEC, dapat menghasilkan informasi kondisi kesehatan bank dengan kategori sangat sehat, sehat, cukup sehat, dan tidak sehat. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19, Bank BRI Syariah, BTPN Syariah, dan Panin Dubai Syariah dilihat berdasarkan rating indikator RGEC memiliki rata-rata yang sehat dan terus mengalami pertumbuhan yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil yang lebih akurat. Tema dan masalah yang diambil menarik untuk diteliti dan sedang hangat dibicarakan. Terlebihnya yaitu pandemi COVID-19. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu mengenai referensi dan literatur yang digunakan sebagai acuan kurang luas dan masih sedikit. Oke, untuk review jurnalnya cukup sekian. Kita sambung di lain cerita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.